Itu adalah lagu berjudul Kolam Susu, karya dari band legendaris asal Tuban, yaitu Kus Plus. Jika kalian mendengar kota Tuban, yang terbesit di kepala selain sebagai kota kelahiran Kus Plus, pasti adalah kota seribu goa, kota tua dan legen, serta tempat yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah Batik Gedok. Namun, ada sebutan lain, yaitu Tuban Bumi Wali. Terdengar indah dan sejuk bukan? Lantas, mengapa Tuban disebut sebagai Tuban Bumi Wali? Indonesia melalui proses islamisasi dengan beberapa saluran. Salah satunya adalah perdagangan. Terlebih, Tuban menjadi pelabuhan internasional terbesar di masa lampau. Ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab di Jalan Pemuda, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban. Di dekat perkampungan terdapat budaya yang unik dan menarik. Budaya tersebut bernama bubur mudor. Bubur mudor adalah bubur yang dibuat hanya di bulan suci Ramadan. Bubur mudor digagas pada tahun 1932 oleh tokoh terkemuka dari Jazirah Arab yang bernama Syekh Habib Abdul Qadir bin Alwi Assegaf. Bubur mudor terbuat dari resep Timur Tengah dengan akulturasi budaya setempat. Dari utara, kita beranjak ke selatan. Terdapat kompleks makam Sunan Bejagung yang merupakan salah satu tokoh terpenting dalam penyebaran Islam di Tuban. Syekh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan Nabi Muhammad bersama ketiga anaknya, yaitu Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Syekh Maulana Ishaq, dan Syekh Abdul As'ari yang berasal dari negeri Samarkand, datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Mereka adalah tokoh terbentuknya Wali Songo, karena Wali Songo sendiri merupakan keturunan mereka. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi memiliki putra yaitu Sunan Ampel, dan Sunan Ampel sendiri memiliki putra yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Maulana Ishaq memiliki putra yang bernama Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro mengutus dua anaknya, yaitu Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi dan Syekh Abdul As'ari, untuk menyebarkan Islam di Tuban, supaya Islam bisa menyebar sebelum agama lain datang. Karena dulunya Tuban merupakan pelabuhan terbesar dan Adipati Tuban pada saat itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi berdakwah di sebelah timur dan Syekh Abdul As'ari berdakwah di daerah selatan. Kemudian mereka dikenal sebagai Syekh Asmorokondi dan Sunan Bejagung Lor. Sunan Bejagung Lor menyebarkan agama Islam dengan cara berkeliaran, terutama di daerah Soko, Rengel, dan Kecamatan Tuban yang lain. Sunan Bejagung Lor juga menyebarkan dengan cara menikahkan anaknya, yaitu Nyai Faikoh dengan putra Hayam Wuruk Raja Majapahit, dan menjadikannya santri. Kemudian anak Raja Hayam Wuruk tersebut dikenal sebagai Sunan Bejagung Kidul. Pertama itu sumur, dia jelas bahasa yang buat tongkatnya disodosan sampai sekian dalamnya 35 meter, dari atas sampai ke bawah itu batu yang keras. Alhamdulillah orang jadi walinya Allah, minta kepada Allah supaya airnya nanti masih ada khasiatnya. Karena apa? Karena dulu itu kan jelas pengobatan belum ada, dokter belum ada. Banyak santrinya sakit, tamu-tamu sakit. Dia membuat sumur, akhirnya dia menghadap Allah, kabulkan dan wali Allah. Sabtu pendiri ratu cerita sampai sekarang pun pada jadi wali seminta Allah. Dan juga masjid, nah seperti mimbar, masih ada ketiga penagaran, itu jalannya tempat orang-orang dulu pergi, termasuk ya mengajar dia di situ. Terus akhirnya sampai sekarang bahasa sudah meninggal, akhirnya dibuat orang-orang yang mempunyai hajat ada diselamatkan di situ, rumah seperti rumah Maulid. Dari uraian tadi kita menjadi tahu sejarah Islam di kota Tuban. Para wali yang rela meninggalkan tanah air mereka demi terwujudnya proses islamisasi di tanah Jawa. Kita sebagai generasi muda penerus tidak boleh membiarkan perjuangan ini menjadi tak terurus.
Meski kita tidak menjadi sehebat mereka, setidaknya kita bisa meneruskan semangat mereka. Mari belajar sejarah agar tidak kehilangan arah, karena sejarah adalah alat supaya kita tidak mengulangi masalah.